This process might seem overwhelming, but with a little practice, it can soon become Diawali pada malam hari di tengah derasnya hujan, kisah akan dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Tess yang baru aja tiba di depan sebuah rumah yang disewanya dari aplikasi layanan pemesanan online, di mana Tess nggak bisa masuk ke dalam rumahnya karena kuncinya nggak ada di dalam kotak. Suasana sekitar kompleks sendiri pun sangat sepi pada malam hari, ditambah tak ada satu rumah pun yang lampunya menyala, sehingga ya ingin minta tolong pun juga sulit gitu ya. Dia pun terpaksa membuat Tess harus kembali ke dalam mobil. Saat itulah dia melihat ada seseorang di dalam rumah tersebut yang rupanya adalah seorang pria bernama Kate yang mengaku sudah menyewa rumah ini lebih dulu dan sudah tinggal di sana selama beberapa hari. Tess pun menunjukkan nota pembayaran di aplikasinya untuk membuktikan bahwa dia juga sudah menyewa rumah ini, sehingga keduanya pun cukup dibuat bingung karena Kate juga sama-sama menyewa rumah ini melalui aplikasi yang berbeda. Setelah diajak masuk ke dalam rumah, Tess pun izin ke toilet untuk pipis dan sedikit menaruh kecurigaan kepada Kate yang mungkin aja dia orang asing nih yang mengaku-ngaku menyewa rumah ini, yang mana saat dia udah keluar dari toilet tiba-tiba Here. Jesus. Kate menunjukkan nota pembayarannya. Tess akhirnya percaya jika Kate sudah lebih dulu menyewa rumah ini, sehingga mereka berdua menjadi tambah bingung dengan maksud dari pihak pengelola yang menyewakan rumah ini kepada dua orang yang berbeda di waktu yang sama. Sempat akan pergi dan berniat untuk menginap di hotel, Kate yang merasa nggak enak pun menawarkan Tess untuk menginap di rumah ini, di mana Tess dibiasakan untuk tidur di kamar, sementara Kate sendiri akan tidur di atas sofa. Saat sudah dalam kamar, itulah Tess nggak sengaja menemukan dompet milik Kate, yang disitu dia pun berinisiatif untuk mengambil foto KTP-nya dengan maksud untuk sekedar berjaga-jaga apabila Kate memiliki niatan jahat terhadapnya. Tak lama setelah Tess mencuci muka, Kate terlihat sedang duduk dengan botol wine yang udah siap diminum. Maksud hati sih ingin minum bersama gitu ya, supaya nggak terlihat canggung dan kaku. Tess rupanya masih bersikap waspada dengan menolak untuk minum. Tetapi setelah beberapa menit berlalu, keduanya pun akhirnya akrab berkat wine yang udah mereka berdua tenggak bersama. Ketika udah diranjang, Tess mendengar ada sesuatu di belakangnya, ternyata pintu kamarnya terbuka. Tetapi saat melihat Kate, dia sedang tertidur pulas di atas sofa, yang hal ini cukup membuat Tess heran nih. Siapa yang membuka pintunya? The fuck? Keesokan paginya, Tess menemukan kertas berisi pesan dari Kate yang sedang jogging keluar, di mana Tess sendiri langsung segera pergi ke kota untuk menemui seseorang dalam rangka mengurusi pekerjaannya. Dan alangkah terkejutnya Tess saat melihat situasi di luar, yang ternyata semua rumah yang ada di sana sudah terbengkalai dan tak berpenghuni. Yang hal itu cukup masuk akal ketika pada malam hari suasana itu gelap banget dan hanya rumah inilah satu-satunya rumah yang layak dihuni di komplek ini. Tiba di kota, Tess langsung membicarakan masalah pekerjaan dengan seseorang yang ditemuinya, di mana wanita itu langsung terkejut ya saat mengetahui jika Tess tinggal di komplek Brightmoor. Yang ekspresinya tersebut sudah cukup membuktikan gitu ya, jika komplek tempat tinggal Tess memang tidak layak huni dan bermasalah. It's in Brightmoor. Okay, well just be careful, okay? Tapi karena Tess merasa punya teman yaitu Kate dan merasa semuanya itu baik-baik aja, dia pun tidak mengindahkan peringatan wanita itu dan tetap pulang kembali ke rumah yang sudah disewanya. Tiba di depan rumah, Tess langsung dikejutkan dengan seorang pria di kejauhan yang meneriakinya untuk jangan tinggal di rumah itu. Hey, little girl! Come here! Come out that house! Di mana Tess yang malah takut gitu. Dia segera masuk ke dalam dan tidak mengindahkan peringatan orang tersebut. Tess sempat menghubungi 911, tapi saat ini nggak ada petugas yang sedang bersedia akibat ada acara besar di kota. Sehingga Tess terpaksa harus bertahan di dalam sambil menunggu kedatangan Kate yang belum pulang juga. Saat sedang pipis, itulah Tess kehabisan tisu, yang setelah dia mencari ke setiap ruangan, akhirnya dia menemukan satu dus tisu di ruang bawah tanah. Namun saat akan kembali ke atas, pintunya tiba-tiba mengunci sendiri, sehingga dia nggak bisa keluar dari sana. Sadar jika kuncinya itu dia bawa, Kate jelas nggak akan bisa masuk ke dalam rumah nih, sehingga Tess mencoba untuk keluar melalui jendela kecil yang ketika dia sedang mencari tatakan untuk dia bisa naik nih, Tess justru menemukan sebuah pintu rahasia yang menuju ke dalam sebuah terowongan gelap. Dia menggunakan cermin untuk bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Dengan alasan yang sama seperti tokoh-tokoh utama di film horor lainnya tuh, yaitu penasaran, Tess pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam terowongan. Dia menemukan sebuah ruangan dengan kamera, kasur, ember, dan sidik darah telapak tangan, di mana saat Tess keluar dari terowongan, tiba-tiba Tess pun menceritakan apa yang dilihatnya barusan dan memutuskan untuk segera pergi dari rumah, di mana Kate yang penasaran pun bermaksud untuk memeriksanya sendiri. Dia meminta Tess untuk tunggu sebentar kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. You don't even have to come with me if you don't want to. I'm not going back down there. Oh, that's fine.
Just 30 seconds. Okay? Just wait here. Beberapa saat setelah Kate masuk, Tess yang khawatir pun mengikutinya ke ruang bawah tanah dan keburu untuk menahan pintunya dengan kursi supaya nggak terkunci lagi nih. Karena Kate tak kunjung keluar, Tess pun memutuskan untuk masuk kembali ke dalam terowongan. Dia pun justru menemukan terowongan lain yang ada di tempat yang lebih gelap. Sambil memanggil-manggil namanya, Tess pun dengan penerangan dari ponsel perlahan-lahan masuk terowongan gelap tersebut. Dan dengan nada pelan sambil ketakutan, Kate mengatakan jika ada seseorang di dalam terowongan ini yang sempat menggigitnya. Kate meminta Tess untuk pelankan suaranya. Tiba-tiba, selanjutnya kita akan beralih ke tempat lain yang lebih tepatnya diperkenalkan dengan karakter lain atau karakter baru seorang aktor Hollywood bernama AJ Gilbride. AJ saat ini tengah ditelepon oleh pihak manajemen jika perannya dalam salah satu film series akan diberhentikan akibat salah satu aktris itu mengaku telah dilecehkan lah oleh AJ. AJ pun menemui manajernya untuk mengurusi masalah ini, di mana aktris menuntut sejumlah uang yang ternyata tabungannya tuh dan penghasilannya tuh nggak cukup nih untuk membayar tuntutan tersebut. Well, with your current rate of spending, that's gonna put you at 0 in. Oh, fuck me. Apalagi AJ harus menyewa pengacara dan tetek bengek lainnya di persidangan sehingga AJ disarankan untuk menjual salah satu propertinya, yang dimana salah satu properti tersebut ternyata adalah rumah di komplek Brightmoor tempat Kate dan Tess menginap saat ini. The fuck? Tiba di sana, AJ merupakan pemilik resmi di rumah ini pun begitu aja lah masuk ke dalam sana dan menemukan kursi yang menahan pintu menuju ruang bawah tanah termasuk beberapa barang milik Kate dan Tess. AJ pun menghubungi pihak pengelola dan untuk menanyakan apakah ada orang yang sedang menyewa rumah ini atau tidak. Namun anehnya pihak pengelola itu mengatakan jika nggak ada yang menyewa rumah saat ini, sehingga jelas bahwa ada sesuatu yang aneh nih dengan sistem dari manajemen pihak pengelola tersebut. Keesokan paginya, AJ mulai membongkar koper milik Tess dan menemukan sebuah laptop di dalamnya yang membuat dia semakin yakin kalau ada seseorang yang tinggal di dalam rumahnya ini. Saat AJ sarapan, dia pun mendengar ada suara dari ruangan bawah tanah, sehingga ketika insting bahayanya aktif, AJ pun mengambil sebuah pisau dan perlahan masuk dalam ruang bawah tanah untuk memeriksanya. Sama seperti Tess, AJ pun cukup tercengang ketika baru menyadari jika rumahnya memiliki sebuah terowongan dan ruangan tersembunyi yang bukannya curiga atau takut, AJ justru searching mengenai luas sebuah terowongan rahasia, apakah termasuk ke dalam luas rumah atau tidak. Karena jika termasuk dalam hitungan, AJ pun setidaknya bisa mendapatkan untung lebih saat menjual rumah ini. Can be noted separately in the listing's total area. Oh, hell yeah. Setelah memastikan jika terowongan rahasia termasuk dalam luas rumah, AJ pun langsung mengukur luas dan panjang terowongan tersebut, di mana AJ cukup bahagia tatkala akan mendapat untung lebih ketika nanti dia menjual propertinya ini. 10 by 12, that's 120. Saat itulah AJ menemukan suatu ruangan yang dengan televisi menyala dan tengah memutar sebuah kaset berisi tutorial cara menyusui bayi, di mana saat AJ masih memegangi meterannya, tiba-tiba AJ tak sengaja masuk dalam sebuah kurungan di mana di situ ada Tess yang menyuruhnya untuk tetap tenang dan pelankan suaranya. Selanjutnya kita akan flashback ke masa lalu ketika komplek ini masih ramai dan masih terdapat banyak penghuni. Di mana di sini ada seorang pria yang merupakan pemilik lama rumah ini tengah berbelanja kebutuhan bayi, yang seolah ini tuh cukup aneh ya bagi seorang pria pertengahan umur yang hanya tinggal sendiri di rumahnya. Saat pria ini pulang ke rumahnya dengar suara sayup-sayup wanita yang teriak dari dalam ruang bawah tanah, hingga terkuaklah fakta bahwa pria ini ternyata sudah sering menculik wanita, mengurungnya di ruang bawah tanah, dan mengambilnya hingga melahirkan beberapa bayi yang dia kurung di ruang bawah tanah tersebut. Kembali ke saat ini, Tess menyuruh AJ untuk mempelankan suaranya dan ikuti saja apa yang wanita mengerikan ini mau. Yang tak lama muncullah wanita ini menyodorkan botol susu. Ternyata wanita ini menganggap mereka berdua adalah bayi seperti dalam video tutorial yang diputar di televisi tadi. Dan ya karena AJ memberontak ya, wanita ini pun mengerikan menyeretnya ke dalam kamar dan memaksa AJ untuk menghisap anuannya ya. Wanita yang sangat kotor dan berbau tidak sedap, di mana Tess memanfaatkan kelengahan ini untuk kabur dari sana. Dan berkat pertolongan seorang gelandangan yang sempat memperingatkannya tempo hari, Tess berhasil selamat keluar dari rumah tersebut. Di mana si mas gelandangan ini menyuruh Tess untuk segera pergi meninggalkan komplek, tetapi karena AJ masih ada di dalam, dia pun memilih untuk meminta pertolongan kepada petugas kepolisian demi bisa menyelamatkan nyawanya si AJ. Tess akhirnya berhasil menemui dua petugas yang sedang berpatroli, di mana beliau-beliau ini nampak sangat santai aja gitu ya menanggapi laporan Tess yang sedang sangat butuh pertolongan.
Yang karena mendapat laporan penembakan di tempat lain, kedua petugas yang acuh tak acuh pun memilih untuk pergi dari sana dan seolah tidak mempedulikan permintaan tolong dari Tess. Malam tiba, Tess pun terus berpikir menyelamatkan AJ dengan resiko tertangkap lagi atau pergi aja dengan dari komplek, meninggalkan AJ dengan nasib malangnya. Yang setelah dia pikir-pikir, Tess pun memutuskan untuk pergi saja. Tetapi AJ yang sekarang sudah aman pun perlahan berjalan menyusuri lorong gelap di mana AJ akhirnya menemukan ujung dari terowongan ini. Di situ ada seorang kakek-kakek yang sedang terbaring lemah tak berdaya, di mana si kakek ini ternyata adalah pemilik lama rumah ini, alias pria yang kita lihat tadi di adegan flashback. Tanpa curiga bahwa si kakek memiliki hubungan dengan wanita gila itu, AJ pun curhat bahwa setelah dia selamat nih nantinya akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib supaya rumah ini pun dikepung dan wanita itu mendapat balasannya. Karena tak ingin ditangkap polisi, si kakek yang sudah tak berdaya ini pun memilih untuk bunuh diri demi mengakhiri penderitaannya. Tess sendiri sudah yakin 100% jika wanita itu sudah mati, sehingga dia kembali masuk ke dalam terowongan untuk menyusul si AJ. Namun saat sedang mencari itulah tiba-tiba muncul suara tembakan yang mengenai tepat di samping perutnya. Dan ternyata itu adalah ulah si AJ yang mengira jika Tess adalah wanita mengerikan itu. Sambil dipopong, mereka berdua pun keluar dari rumah ini. Yang betapa terkejutnya Tess saat melihat wanita itu sudah nggak ada di sana. Kunci mobil AJ pun tertinggal di dalam terowongan, sehingga mereka pun gak punya pilihan lain selain harus berjalan kaki menuju tempat yang aman. Nah, saat sedang berjalan itulah muncul si Mas Gelandangan yang menolong mereka berdua dan membawanya ke tempat yang aman selama ini menjadi tempat tinggalnya. Di sana si Mas Gelandangan pun bercerita jika wanita gila itu udah lama tinggal di sana dan gak pernah keluar rumah sedikit pun, kecuali pada malam hari, sehingga wajar aja nih jika fisiknya tuh udah gak sama dengan orang normal pada umumnya. Faktanya, wanita itu adalah anak kandungnya si kakek alias pemilik lama rumah ini, di mana dia lahir dari rahim wanita yang diculik si kakek dan udah tinggal di sana selama 40 tahun sampai komplek ini tuh benar-benar ditinggalkan oleh semua penghuninya. Ketika AJ bertanya pada Mas sendiri kok masih mau tinggal di sini ya, beliau pun menjawab dia ini udah nggak punya keluarga dan tempat tinggal di mana komplek ini tuh satu-satunya tempat yang bisa dengan aman dia tinggali. Ya meskipun dirinya tahu ada wanita mengerikan yang tinggal di rumah itu, tapi wanita itu tuh nggak pernah mengganggunya. Sudah 10 tahun dia tinggal di sini, nggak pernah wanita itu mendatangi tempat ini. Tapi tiba-tiba dalam kondisi terdesak itulah insting bertahan hidup AJ pun seketika muncul, di mana hati nuraninya seketika lenyap. Dia pun ingin menjadikan Tess sebagai umpan supaya dirinya selamat dari mimpi buruk ini. Rencana AJ pun berhasil, membuat keduanya itu terjatuh dengan posisi si wanita gila itu menjadi alas bagi tubuh Tess. Yang mana saat AJ periksa secara mengejutkan Tess masih hidup berkat pengorbanan wanita ini. Yang ketika AJ akan membawa Tess pergi dari sini, tiba-tiba setelah membunuh si AJ, wanita mengerikan ini pun menghampiri Tess yang dianggapnya sebagai bayinya sendiri. Yang secara kebetulan pistol milik si kakek yang dibawa AJ jatuh dan tergeletak di jalan. Sehingga Tess segera mengambilnya dan dengan perut yang terluka akibat tembakan, Tess akhirnya selamat dari mimpi buruk ini, yang dimana dia berhasil mendapatkan pelajaran penting dari kejadian tersebut bahwa nggak semua orang layak untuk ditolong. Seperti AJ yang hanya memikirkan keselamatan sendiri tanpa mempedulikan keselamatan orang lain. Selesai, itulah dia alur cerita film dari Barbarian yang rilis tahun 2022 kemarin nih. Baru banget film ini. Gimana film ini menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe. Dadah!